Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu. Hari ini kita akan belajar budi pekerti pelajaran 2. Silahkan buka buku kalian halaman 7. Anak-anak, pada pelajaran 2 ini kita belajar tentang aku mengasihi orang lain. Nah, anak-anak, jika di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana bahwa sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain, dan juga kita membutuhkan Tuhan yang Maha Kuasa untuk selalu menolong kita. Bahkan Tuhan yang berkuasa itu sudah memberikan banyak sekali orang-orang yang menolong kita setiap harinya. Oke, sekarang Miss Ayu akan membacakan sebuah cerita untuk anak-anak semua. Silakan kalian juga membaca dalam hati dan mendengarkan Miss Ayu. Semut dan kepompong. Di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, burung, kucing, capung, kupu-kupu, dan yang lainnya. Pada suatu hari, hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Krak! Terdengar bunyi dahan-dahan berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar hangat. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah. Si semut bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku, bisa pergi kemana saja yang kumau. Ejek semut kepada kepompong. Semut terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil ditemuinya. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa mengisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini, keluh semut. Semakin lama, si semut semakin tenggelam dalam lumpur itu. Tolong, tolong, teriak si semut. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya? Si semut terheran mendengar suara itu. Ia memandang ke sekelilingnya mencari sumber suara. Dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu engkau ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang? Kata si semut pada kupu-kupu. Akhirnya, kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur penghisap. Tidak beberapa lama, semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih pada kupu-kupu. Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan? Karenanya, kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya. Karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Yang Maha Pencipta. Sejak saat itu, semut dan kepompong menjadi sahabat karib. Oke anak-anak, demikian cerita yang sudah Miss Ayu bacakan. Sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan di bawah ini. Anak-anak melihat kembali cerita tadi. Yang pertama, apakah judul dari cerita di atas? Apa judulnya? Nah, pasti tahu ya. Selanjutnya yang kedua, sebutkan tokoh dalam cerita di atas dan bagaimana sifatnya. Anak-anak hanya perlu menyebutkan tokoh yang benar-benar sering berbicara di dalam cerita ini, yaitu tokohnya adalah semut dan kepompong yang menjadi kupu-kupu. Ketiga, apakah amanat pada bacaan di atas? Apa amanat? Apa pesannya? Pesannya,
yaitu jangan suka mengejek. Selanjutnya, hikmah apakah yang dapat kamu ambil setelah membaca cerita tersebut? Apa yang bisa kita ambil setelah kita membaca cerita ini? Kita belajar untuk memaafkan dan tetap menolong. Yang terakhir, sebutkan contoh sikap mengasihi sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya yakin pasti anak-anak tahu contoh sikap kita mengasihi. Contohnya, kita menolong teman yang kesusahan. Jika ada teman yang melakukan kesalahan, dia meminta maaf, kita memberi maaf atau mengampuninya. Dan juga kita memberi apa yang kita punya jika kita tahu bahwa teman kita itu tidak memiliki apa-apa. Masih banyak lagi contoh-contoh sikap mengasihi lainnya, seperti kita mendoakan. Itu juga salah satu sikap mengasihi yang tidak diketahui oleh teman kita karena kita mendoakan. Dengan sendiri kita berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu dan pribadi kita. Untuk selanjutnya, kegiatan 1, anak-anak mewarnai gambar yang ada di halaman 9. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran tematik untuk hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu berikutnya. Sampai jumpa.